Belum resmi. Sudah muncul kan? Versi di kamu. Merekam suara sendiri, merekam dulu tuh. Selamat malam teman-teman. Sudah bisa masuk semua kan? Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat malam dan jaga. Bentar, singkat itu materi seperti itu. Ini masuk semua dulu supaya kita mulai sudah nih. Ini sudah jam berapa ini? Cepat semua. Iya, kasar. Kasihan saya nanti. Sudah masuk semua kan supaya kita langsung mulai sudah. Jaringan lagi nih. Selamat malam Murni. Jaringan. Sabar aja deh, jaringan ini. Assalamualaikum Beka. Malam cara tinggal lagi orang masih. Oke baik. Salam, selamat malam untuk kita semua. Selamat malam. Selamat malam. Sudah masuk semua kan? Sudah kita langsung mulai sudah. Oke baik, saya langsung mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam untuk kita semua. Ya. Selamat malam. Baik, pada kesempatan ini saya atas nama Risanto Bulu akan membawakan materi keempat, yaitu topiknya itu Penkes pada pasien dan keluarga dengan penyakit kronis. Nah, di sini kita langsung masuk di materinya. Definisinya itu cenderung cemas yang tinggi mengembangkan perasaan hopeless dan helpless, tak sembuh dari penyakit kronis, yaitu menurut Sarafino 2006. Selanjutnya itu rasa sakit mengganggu aktivitasnya, tujuan dalam hidup, dan kualitas tidurnya. Contohnya itu yang mengembangkan perasaan pada helpless itu yang pasien yang keputusasaan dan selanjutnya itu kita masuk pada karakteristik kondisi kronis. Yang pertama itu bagian A-nya, itu penata laksanaan penyakit kronis yang melibatkan seluruh aspek, tidak hanya masalah medis. Yang keduanya itu kondisi kronis akan melewati banyak fase berbeda pada perjalanan penyakitnya. Dan yang bagian C-nya itu pengobatan dan perawatan kondisi kronis membutuhkan kepatuhan terhadap manajemen pengobatan. Bagian D-nya itu satu kondisi penyakit kronis dapat menjadi penyebab dari kondisi kronis lainnya. Selanjutnya itu penyakit kronis memberikan dampak pada keluarga. Selanjutnya itu terdapat tanggung jawab besar setiap
harinya dalam manajemen perawatan dan pengobatan pasien dengan penyakit kronis. Dan yang terakhir itu manajemen kondisi kronis merupakan perjalanan yang sangat panjang. Slide selanjutnya itu masalah yang muncul selama kondisi kronisnya. Itu yang pertama itu kita fokus pada pencegahannya, kekambuhannya, dan mengurangi manajemen gejala serta komplikasinya. Dan selanjutnya itu adanya adaptasi psikologi terhadap perubahan kondisi dan ketidakmampuan yang dialami. Selanjutnya itu fokus pada manajemen pengobatan dan perawatan yang telah dibentukkan. Selanjutnya itu perubahan harga diri dan ideal dari pasien dan fungsi keluarga. Selanjutnya itu usaha untuk mengembalikan dan menormalkan kehidupan individu dan keluarga. Hidup dengan batasan waktu, ketidakpastian, isolasi sosial, dan kesendirian. Harapan akan kematian dengan martabat dan kenyamanan. Selanjutnya itu masuk pada pendidikan kesehatan. Itu menurut Noto Modjo tahun 2010 itu, pendidikan kesehatan adalah upaya persuasi atau pembelajaran pada masyarakat agar masyarakat mau melakukan tindakan-tindakan untuk memelihara dan meningkatkan taraf kesehatannya. Selanjutnya itu tujuan pendidikan kesehatan. Yang pertama itu mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Dan yang kedua itu perubahan sikap dan tingkah laku. Itu tujuan utama pendidikan kesehatan. Dan di sini ada saran Penkes di sini itu saran pendidikan kesehatannya ada 3. Yang pertama itu individu, dan juga yang kedua itu bisa kelompok masyarakat tertentu, yang terakhir itu masyarakat luas. Tempat untuk melakukan atau pelaksanaan sasaran pendidikan kesehatan itu bisa di rumah sakit, bisa di sekolah, dan juga di masyarakat atau tempat kerja. Dan di sini ada faktor-faktor yang bisa mempengaruhi keberhasilan dalam pendidikan kesehatan itu. Yang pertama itu kurangnya persiapan. Itu bisa juga mempengaruhi keberhasilan pendidikan kesehatan. Dan yang kedua itu ada penguasaan materi. Dan yang ketiga itu penampilan yang kurang. Dan yang keempat itu bahasa, kelima itu suara, dan yang keenam itu materi yang menonton, selanjutnya itu fisik, dan yang terakhir itu sosial. Di sini ada media Penkes. Media Penkes itu bisa di-sharekan melalui booklet, itu yang pertama. Yang kedua juga itu bisa melalui leaflet. Yang ketiga juga itu bisa melalui flyer. Dan yang keempat itu bisa juga melalui flipchart atau lembar balik. Dan yang selanjutnya itu rubrik, bisa juga melalui poster, bisa juga melalui foto. Selanjutnya itu ada media juga untuk pendidikan kesehatan. Ini untuk media elektroniknya itu ada 5. Yang pertama itu bisa melalui televisi, itu dapat dalam bentuk sinetron, sandiwara,
forum diskusi atau tanya jawab, pidato atau ceramah, TV, kuis atau cerdas cermat. Media untuk yang kedua itu radio. Itu bisa dalam bentuk obrolan atau tanya jawab, ceramah. Dan yang ketiga itu video kompak atau disk atau VCD. Itu melalui kaset. Dan yang keempat itu slide. Itu digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi kesehatan. Yang kelima itu film strip. Itu digunakan untuk menyampaikan pesan kesehatan. Dan yang bagian B-nya itu bisa melalui media papan atau billboard. Itu papan billboard yang dipasang di tempat-tempat umum dapat dipakai diisi dengan pesan-pesan atau informasi-informasi kesehatan seperti itu. Terima kasih. Mungkin hanya itu saja yang saya paparkan materi di sini teman-teman. Mungkin dari teman-teman semua ada yang lebih memahami dari materi ini, atau mungkin ada yang ingin bertanya atau yang ingin menjelaskan atau yang ingin menambah dari materi ini, saya persilakan seperti itu. Atau mungkin dari teman-teman ada yang mau ingin bertanya. Bagaimana teman-teman? Mungkin ada yang lebih memahami dari materi ini, karena kita di sini sama-sama belajar seperti itu teman-teman. Iya, Mungkin betul sekali, ada Leti. yang lebih memahami dari saya seperti itu. Persilakan. Mungkin bisa sekali, Leti. Saya juga ini. Slide ke berapa? Ini kan? Belum lagi. Slide ke berapa? Mungkin ada teman-teman yang ingin mau menambahkan kan? Atau menjelaskan seperti itu? Oke. Oke, mohon menambahkan Pak Tutor. Boleh izin bicara? Mana? Oke, terima kasih Pak Tutor sudah menambahkan mengenai yang masalah yang muncul pada pasien yang mengalami penyakit kronis. Mungkin sudah tertera di slide ini, di mana ada beberapa bagian yang muncul. Yang pertama, ya kita sebagai seorang perawat dihimbau untuk ya fokus dalam pelayanan begitu. Di dalamnya ada pencegahan, terus supaya bisa mengurangi rasa sakit dari pasien. Kedua, Suara kurang jelas, saudara. yang B-nya kita Jaringan kurang jelas sudah. Suaranya putus-putus ini.
Bisa ulang kan? Halo? Pak Tutor, apakah suara saya sudah jelas? Sudah. Sudah jelas. Oke, terima kasih. Mungkin saya menambahkan sedikit mengenai muncul pada pasien penyakit kronis, di mana itu ada beberapa bagian muncul. Mungkin yang pertama itu ya kita sebagai seorang perawat tidak diajarkan untuk fokus begitu dalam pencegahan, ya untuk pencegahan terus mengurangi rasa sakit dari pasien yang mengalami kronis begitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ya kita sebagai seorang perawat harus mampu beradaptasi dengan pasien, di mana dalam terutama itu psikologisnya pikiran begitu, supaya ada perubahan yang dirasakan oleh klien ketika kita merawatnya. Yang ketiga, ya kita meminimalkan dalam pengobatan atau dalam perawatan terhadap klien. Terus yang D-nya dalam perawatan itu pasti klien itu mengharapkan supaya harapan begitu. Harapan, terus fungsi kita sebagai seorang perawat itu bagaimana kita harus benar-benar tuh ya menangani begitu, supaya dari pihak keluarga ya bisa lah untuk mengharapkan dalam kesembuhan klien. Terus usaha untuk mengembalikan atau menormalkan kehidupan klien serta keluarga. Jadi ini harapan terpenting baik dari klien maupun keluarga. Terus itu hanya dalam perawatan seorang klien, jadi itu harus ada batasan. Misalnya dalam lingkungan dari keluarga, terus kita pun juga sebagai seorang perawat ya harus ada batas-batas. Jangan ya langsung istilahnya belak-belakan begitu. Terus ada ketika misalnya belum mengalami sakit harus isolasi sosial itu. Dan pastinya seorang perawat itu maunya untuk menyendiri gitu. Yang paling terakhir ya harapan akan kematian dengan martabat dan kenyamanan. Artinya begitu. Jadi ya selama dalam perawatan kita, ya perawat itu mau agar benar-benar kita merawat dia, sekalipun pada hakikat akhirnya itu mengalami kematian begitu. Karena kematian ini bukan milik satu orang, karena milik kita bersama. Mungkin hanya itu saja yang saya dapat tambahkan, Pak Tutor. Saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih buat Saudara Yosafat yang sudah menambahkan. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan lagi seperti itu, saya persilakan. Sudah jelas. Sudah. Mungkin dari teman-teman ada lagi yang ingin menambahkan? Oke, jadi baik. Kalau tidak ada lagi yang ingin menambahkan, mungkin dari saya sedikit. Pada intinya kita di sini itu sebagai perawat, contohnya di sini penyakit kronis yang sering terjadi sekarang kan, mungkin ada beberapa penyakit yang sangat fatal sekali. Itu contohnya pada pasien yang kena
kanker otak seperti itu. Nah, kita sebagai perawat ya tentunya kita harus mampu untuk membantu pasien untuk menghilangkan rasa cemasnya seperti itu. Dan juga pada pasien yang mengalami penyakit tersebut itu tentunya pasti ada yang namanya keputusasaan, rasa cemas, rasa takut, seperti itu. Nah, kita sebagai perawat profesional kita harus mencari solusi atau kita harus menemaninya terus seperti itu, dan juga itu bisa mengurangi rasa cemas dan rasa keputusasaan seperti itu. Dan juga kita selalu membantu pasien tersebut seperti itu, dan juga kita dorong terus kepada pasien untuk selalu berdoa dan meminta kepada Tuhan untuk mengurangi rasa sakitnya seperti itu. Mungkin hanya itu saja yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf seperti itu. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau yang menambahkan, saya persilakan. Inikah tujuan mewujudkan derajat kesehatan yang optimal? Oke, persilakan. Masih. Pak Yoyo di GTA ya? Oke, terima kasih Pak Tutu. Boleh saya tambah lagi yang mengenai tujuan pendidikan kesehatan? Boleh. Silakan. Terima kasih Pak Tutu yang kedua kalinya. Mungkin di sini ini menjadi suatu penegasan kita sebagai seorang perawat begitu. Ketika kita masuk dalam dunia pelayanan, terus dunia kesehatan, yang pastinya tuntutan seorang perawat itu yang pertama, ya kita sebagai seorang perawat itu mewujudkan begitu derajat kesehatan khususnya dalam pelayanan kesehatan yang optimal begitu. Terus kedua, ya kita istilahnya membawa perubahan ketika kita merawat atau memberikan pelayanan kepada pasien kronis. Yang dibutuhkan dari klien itu ya harus ada perubahan. Ketika terjadinya suatu perubahan, ya dengan kita sebagai perawat harus benar-benar melayani dengan cara medis, terus ya tentang baik psikososial itu kita harus benar-benar merawat begitu. Oke, turunkan sedikit lagi saudara. Tutor. Oke, mungkin itu saja karena dua saya tadi yang live dan kebetulan ya itu saya kembalikan. Oke, baik, terima kasih atas tambahan dari Saudara Yosafat. Terima kasih yang sudah membantu sedikit seperti itu. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin mau menambahkan? Kirim jam 11 banget. Teman-teman kapan absennya ini? Takutnya Zoom-nya habis. Oke, baik, terima kasih. Mungkin hanya itu saja materi yang bisa dipaparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf seperti itu. Saya atas nama Arisanto Bulu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin dari materi ini ada yang kurang jelas yang saya sampaikan seperti itu. Dan materi juga saya kurang paham. Belum ada persiapan. Bertanya, betul. Sudah. Mati.